Hai guys. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jadi kami sekarang berada di Desa Hutua, Kecamatan Limboto. Oke guys, jadi kita di sini akan menjelaskan tentang monitoring pencemaran lingkungan pada air dengan bioindikator pada eceng gondok. Ya, betul sekali. Nah guys, eceng gondok itu apa sih? Jadi eceng gondok biasa disebut dengan Orconia crapites, yang dimana merupakan tanaman gulma yang dapat berfungsi sebagai bioindikator. Nah, air yang terdapat eceng gondok, maka air tersebut bisa disebut dengan air yang sudah tercemar. Untuk mengetahui info lebih lanjut, mari kita simak video selanjutnya ini. Sebelum membahas tentang pencemaran lingkungan perairan pada bioindikator eceng gondok, perlu kita ketahui dan simak apa itu pencemaran. Jadi, pencemaran atau polusi adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air atau udara. Jadi, biomonitoring adalah metode yang digunakan untuk pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis. Di sini kami menggunakan bioindikator dengan tanaman eceng gondok. Karena eceng gondok disebut sebagai indikator pencemaran, yang dimana tumbuhan ini dapat mendeteksi dan menyerap logam berat, merkuri, nikel, residu pestisida yang ada pada sungai atau perairan. Selain sebagai indikator, pencemaran eceng gondok juga berfungsi membuat air jernih dari limbah karena kemampuan eceng gondok dalam menyerap polutan akan secara otomatis membersihkan air dari sisa-sisa kotoran dan bahan kimia yang ada pada air, dan dapat menurunkan toksisitas yang terdapat pada air tersebut. Nah, kita bisa lihat ada banyak sekali organisme yang hidup di dalam air. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan apabila eceng gondok dibiarkan tumbuh tak terkendali adalah mengakibatkan gangguan terhadap pemanfaatan secara optimal, yakni menyebabkan pendangkalan di mana air permukaan menjadi lebih sedikit volumenya karena naiknya dasar air. Di sini kita bisa lihat tanaman eceng gondok sudah mulai dibersihkan karena tertutupnya permukaan air oleh tanaman eceng gondok mengakibatkan aktivitas transportasi air seperti perahu nelayan dan penumpang terganggu. Tanaman eceng gondok dapat tersangkut pada baling-baling kapal ataupun dayung. Kemudian tanaman eceng gondok bukan merupakan tanaman asli Indonesia, namun saat ini sebaran eceng gondok sudah menguasai hampir seluruh danau dan sungai di Indonesia. Contohnya di Danau Limboto ini. Tanaman ini juga dapat merusak perairan jika dibiarkan terlalu banyak. Hal ini karena eceng gondok dapat berkembang dengan cepat selama 8 bulan. Bisa menghasilkan 600 tanaman baru, bahkan bisa lebih. Jika hal ini dibiarkan terus, maka bisa menutup permukaan air sungai sehingga dapat merusak ekosistem air dan membuat makhluk hidup di dalamnya terancam kekurangan oksigen loh. Selebihnya itulah penjelasan singkat mengenai bioindikator pada eceng gondok. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkannya, dan kami memohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video ini.